Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kartono. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek 3 yaitu membuat catur dengan bahasa pemrograman Java pada mata kuliah algoritma pemrograman kelas I1. Next. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri Maharani B. Anika Putri dengan NIM 187241065. Kemudian ada saya, Fauzan Nikara Sandria dengan NIM 187241050. Kemudian rekan saya. Dan saya Arya Satyandeka Akbar dengan NIM 187241003. Next. Kita masuk di deskripsi program yang telah kami buat. Nah, jadi program ini tuh implementasi dari Knight Store Problem yang menggunakan metode heuristic Warndorf yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Nah, metode heuristic Warndorf ini tuh adalah sebuah strategi heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah Knight Store tanpa harus mencoba semua kemungkinan secara brute force. Untuk permasalahan Knights mencari jalur di mana kuda dalam permainan catur ini bisa mengunjungi semua kotak papan catur berukuran 8 kali 8 sekali tanpa mengulangi langkah. Dibandingkan algoritma backtracking biasa, program ini tuh lebih efisien karena menggunakan prinsip heuristik untuk memilih langkah berikutnya. Untuk bagaimana cara kerja program yang telah kami buat, program ini memulai dari posisi yang diinput oleh pengguna. Lalu kemudian secara berulang memilih langkah yang memiliki cabang kemungkinan terkecil dengan prinsip utama Warndorf. Dengan strategi ini, kemungkinan atau jalan buntu ini bisa diminimalkan sehingga solusi lebih cepat ditemukan. Setelah berhasil, program ini akan menampilkan matriks 8 kali 8 yang menunjukkan urutan langkah dari kuda. Baik, di sini saya izin untuk sebentar menjelaskan beberapa sintaks atau logika di belakang programnya ini. Boleh next? Jadi pertama ini ada yang namanya next to one source. Jadi sebenarnya untuk fungsi program atau fungsi sintaks ini tuh sebagai kelas utama yang berisi semua logika ya, itu untuk menyelesaikan masalah night store atau masalah yang disediakan yang untuk tugas pada algoritma pemrograman ini. Jadi kegunaannya itu untuk menyediakan struktur dan metode untuk menyelesaikan pencarian jalur kuda di papan catur 8 kali 8. Dan 8 kali 8 ini ditentukan dengan di private static final integer n sama dengan 8. Jadi untuk mendefinisikan ukuran papan catur sebagai 8 kali 8 yaitu standar papan catur. Jadinya nanti ada 64 kotak. Jadi ya kegunaannya itu untuk menentukan bahwa program hanya akan berjalan di papan 8 kali 8 tersebut. Kemudian ada private integer array board. Kemudian itu jadi sebenarnya fungsinya itu untuk matriks dua dimensi untuk mewakili papan catur tersebut tersendiri nih. Jadi kegunaannya itu untuk menyimpan urutan langkah kuda dari awal hingga akhir yang juga apa di setiap elemen boardnya itu X dan Y, menyimpan langkah ke berapa kuda tiba di kotak itu. Boleh next. Nah, kemudian ini juga ada penjelasan yaitu private integer dx dan dy. Nah, sebenarnya dx dan dy ini tuh apa? Kegunaannya itu untuk mendefinisikan 8 kemungkinan arah gerak kuda. Karena kan kuda itu bergerak L ya, kayak misalnya dua ke atas, satu kanan atau satu kiri. Kemudian misalnya satu bawah, dua kanan, dua kiri dan lain sebagainya. Dan kemudian ini ada public next to one of fungsi programnya itu yaitu konstruktor dari kelas yaitu akan dipanggil saat objek dibuat. Jadi kegunaannya itu untuk membuat papan board dengan ukuran n kali n, yaitu memanggil in the board untuk mengisi seluruh papan dengan nilai -1 itu jika belum dikunjungi. Jadi seperti bisa dilihat itu kayak di dx dan dy-nya 2 dan 1 itu maksudnya kayak dx itu ke kanan 2 dan ke kiri 1 atau dan seterusnya gitu untuk dx dan dy-nya. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada function private boolean is safe dengan in x, in y. Nah, jadi fungsi dari program ini itu memeriksa apakah posisi dari x dan juga y aman untuk dijadikan langkah berikutnya oleh kuda. Dan kegunaannya yaitu posisi tidak keluar dari batas papan x dan y. Jadi mengecek apakah x dan y ini tuh masih dalam batas papan dari 0 sampai 7 atau 1 sampai 8. Untuk yang kedua
Selanjutnya ada function private in context move in XX, in Y, integer dirs. Nah, jadi fungsi dari code ini menghitung jumlah kemungkinan langkah selanjutnya yang valid dari posisi X dan juga posisi Y. Dan apa kegunaannya? Kegunaannya jadi code ini tuh merupakan bagian penting dari Waldorf rule atau kuda ini sebaiknya pindah ke kota yang memiliki kemungkinan langkah paling sedikit. Dan juga di sini ada dirs. Dirs ini tuh digunakan untuk eh, menge- mengecek agar arah ini tuh bisa diacak. Lalu selanjutnya mengembalikan jumlah langkah valid dari satu titik. Oke, selanjutnya bagian paling penting dari pemrograman ini yaitu algoritma Solf-Warnsdorf. Nah, seperti yang dikatakan tadi, algoritma Warnsdorf ini digunakan untuk mengecek apakah gerakan kuda akan mengarah ke jalan yang paling kecil atau bukan. Nah, di sini pada bagian board start X, start Y, posisi satu. Nah, itu digunakan untuk memasukkan posisi pertama kuda, yaitu di mana user menginput data di mana kuda akan dimasukkan nantinya, yang berada di main yang akan dijelaskan nantinya. Nah, lalu untuk bagian for, integer move to, dan seterusnya hingga jumlah seluruh kotak habis yaitu n kali n yaitu 64. Maka di gerakan tersebut akan dijalankan kode yang ada di dalam function for ini, di dalam for ini. Nah, lalu dari situ akan dicari kotak dengan posisi terkecil. Nah, jika tidak ditemukan next X, maka jawaban yang dicari itu gagal. Namun apabila ditemukan, maka returnnya true dan hasil akan ditampilkan nantinya. Kemudian di bagian public boolean solve with retries, seperti yang saya jelaskan tadinya, apabila jawaban tidak ditemukan, maka tentunya akan gagal dong. Nah, karena idealnya kita tidak ingin jawabannya gagal, maka di sini apabila terjadi kegagalan, maka akan digunakan function solve with retries ini, yaitu fungsinya adalah mencari lagi solusi yang bisa digunakan paling efektif. Namun bukan solusi yang digunakan sebelumnya, karena solusi sebelumnya tentunya salah. Nah, di sini menggunakan dirs yang dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk merandomize arah yang akan ditentukan. Nah, dari situ maka akan dilanjutkan dengan cara-cara yang akan dilakukan seperti pada Marsdorf apa? Warsdorf tadi, Warnsdorf ya. Nah, di sini dimasukkan maksimal attempt-nya 100 kali. Apabila ingin dimasukkan lebih dan ingin hasil yang pasti ditemukan, maka bisa ditambahkan sesuai keinginan pengguna. Next. Yep. Oke, baik. Terima kasih untuk Ega atas penjelasannya. Jadi di sini tuh saya izin menjelaskan sebenarnya untuk yang public void print solution itu sebenarnya fungsi programnya itu apa? Seperti yang di namanya itu ini programnya itu untuk mengeprint solutionnya. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan solusinya dalam bentuk papan catur 8 kali 8 di konsolnya. Nanti dengan urutan langkah kuda dari 1 hingga 64. Jadi mungkin kayak langkah pertama itu 1, langkah kedua, langkah ketiga, seterusnya sampai 64. Kenapa 64? Karena kan itu total kotaknya itu 8 kali 8 papan catur itu 64. Jadi kemudian kegunaannya apa sih? Jadi ya untuk menampilkan papan dengan baris nomor 1 sampai 8 dan kolom A sampai H. Jadi kita itu menyetingnya itu tidak 0 sampai 7 tapi 1 sampai 8 karena juga itu mengikuti A sampai H biar kayak tidak membingungkan juga. Kemudian board IJ-nya itu menunjukkan urutan langkah kuda, dengan itu ada loopingnya untuk I dan J yaitu langkah-langkah kuda. Kemudian jika -1 berarti artinya kota itu belum dikunjungi. Oke, boleh next.
Baik, jadi ini untuk yang apa ya public stack point main string, jadi kayak apa main menjadi titik awal entry point eksekusi programnya ya seperti dijelaskan Ega tadi. Jadi ini untuk menjalankan keseluruhan alur program mulai dari input pengguna, proses pencarian solusi hingga menampilkan hasil jalur kodanya. Jadi sebenarnya kegunaannya ini kayak kita itu menyeting apa programnya itu untuk menginput 2B, 5D, 8A itu kenapa? Karena di sini kita seperti yang tadi dijelaskan ada kayak di untuk baris atau kolom ya tadi untuk 1 sampai 8 kemudian A sampai dengan H. Jadi misalnya 2B berarti kan 2 dengan A2. Jadi nah kemudian ada parsing angka sebagai row, huruf sebagai kolom. Dan kemudian juga cek validitas input lalu coba solve untuk hingga 100 kali. Kemudian cetak solusi jika berhasil atau menampilkan pesan jika tidak. Mungkin bisa ditunjukkan untuk codingannya langsung dan dijelaskan oleh Ega Abul. Baik, jadi di sini ada code yang telah tadi kami jelaskan, dimulai dari night store, one store, kemudian dan seterusnya hingga bawah. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kita coba langsung. Oke, di sini kami akan coba masukkan berapa? 2B. Ya, oke, sesuai contoh asli. Jadi saya akan coba 2B. Oh ya, di sini inputnya bisa caps lock ataupun bisa uppercase ataupun lowercase, tidak masalah. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini outputnya muncul dengan bentuk papan, yaitu dengan dimulai seperti yang tidak kami tadi kita minta, yaitu 1, 2, dan B. Sini dimulai posisi pertama, lalu berjalan ke sini, posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan algoritma One-Store tadi, maka akan dicari posisi paling kecil untuk diisi. Jadi, eh, kuda dari catur ini akan mengisi posisi-posisi yang paling kecil supaya nanti posisi-posisi yang lebih sulit diisi itu akan diisi di akhir-akhir. Nah, mungkin kita coba sekali lagi. Berapa? 5D. Oke, kita coba 5D. Nah, sama seperti tadi, di sini juga kita coba di 5D untuk posisi kelima di sini dan D di sini. Nah, jadi dimulai pada posisi ini, lalu akan mencari ke posisi paling kecil, kedua, lalu ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian penjelasan code. Selanjutnya akan saya serahkan kepada. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan dari code yang sudah kami buat. Nah, jadi Connect Store ini adalah teori graph dan juga algoritma di mana kuda ataupun catur ini harus mengunjungi setiap kotak pada papan yang 8 kali 8. Jadi setiap sekali saja. Lalu program ini tuh menggunakan heuristik dari Warndorf, yaitu strategi cerdas yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dibanding metode brute force. Kenapa demikian? Karena memiliki langkah yang memiliki peluang buntu terkecil, yaitu arah dengan paling sedikit kemungkinan lanjutan. Lalu menghindari rekursi atau backtracking sehingga prosesnya ini tuh lebih cepat dan juga lebih ringan secara komputasi. Dengan menerapkan strategi dari heuristik Warndorf ini, akan melakukan acak ke arah gerakan saat diperlukan. Dan program ini tuh dapat menyelesaikan persoalan dari Knextur dalam waktu yang relatif cepat, meskipun solusi tidak selalu dijamin dalam sekali coba. Dan output dari program ini tuh ditampilkan dalam bentuk papan catur 8 kali 8 yang menunjukkan urutan langkah-langkah kuda dari awal sampai akhir, membantu visualisasi solusi. Oke, tambahan dari saya, bagian memilih langkah untuk memiliki peluang buntu terkecil. Nah, di sini itu ibarat kita memiliki pilihan untuk melewati dua buah lorong. Nah, di situ apabila lorong sebut saja lorong A dan lorong B. Apabila di lorong B di dalamnya ada satu jalan keluar, sedangkan di lorong B ada 4 jalan keluar, maka di sini menggunakan heuristic Wandsdorf ini maka akan mengecek ke lorong A di mana jalan keluarnya adalah satu saja.
Nah, di situ maka akan ketahuan di jalan tersebut apakah masih bisa dilewati hingga keluar atau tidak. Sedangkan apabila kita menggunakan brute force, maka akan mencoba semua jalan yang possible nantinya. Jadi akan makan waktu lebih lama dibanding one store. Oke, saya kembalikan, Pak. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.